Halo, selamat pagi. Selamat datang juga nih. Aku ada di Jakarta Eucharist Revival 2026 di JCC ya. Jadi acaranya sebenarnya ada Eucharistnya tapi kita nggak dapat tiket. Udah telat katanya. Jadi gitu ya. Jadi di sini kita bisa belajar tentang mukjizat-mukjizat Ekaristi. Ya, ini tahun 1263 di Italia di mana darah dari hosti membasui kain altar memicu penetapan hari raya tubuh dan darah Kristus seperti ini. Nah, itu adalah mukjizat, salah satu mukjizat. Kemudian kita ke Polandia di Regina tahun 2013 ya, belum lama, bahwa hosti yang terjatuh berubah menjadi jaringan otot jantung yang menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Nah, ini juga salah satu mukjizat. Kemudian kita juga masih di Polandia tahun 2008, mukjizat yaitu hosti yang telah dikonsekrasi berubah menjadi jaringan jantung manusia setelah jatuh dan ditempatkan di air. Begitu ya. Jadi ada banyak bukti bahwa mukjizat itu masih ada dan masih sampai tahun-tahun ini ya. Mukjizat Ekaristi di Pascia, Italia tahun 1330, hosti yang diletakkan di dalam buku doa berubah menjadi darah meninggalkan noda abadi yang menembus kertas menyerupai wajah. Ini ya, ini nih. Ada bayangannya ya. Nah, itu jadi sangat-sangat amazing. Kemudian di Prancis tahun 1608 di Faverney, monstran yang berisi hosti kudus ditemukan melayang dan tidak terbakar ketika api membakar seluruh gereja. Jadi itu juga sebuah mukjizat besar juga. Di Spanyol tahun 1010 di Ivora, mukjizat Ekaristi terjadi. Seorang pastor ragu saat merayakan misa karena anggur berubah menjadi darah dan membasahi kain altar ya, dan disitulah mukjizat terjadi. Ini adalah kemudian di Italia juga masih di Alatri, hosti yang dicuri seorang wanita yang ingin merubahnya menjadi racun cinta berubah menjadi daging, menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, ini ya, berusaha ada pencurian hosti. Kemudian juga di Spanyol daerah Daroca tahun 1239 ya, 6 hosti yang disembunyikan saat perang ditemukan berlumuran darah meninggalkan noda darah permanen di kain korporal sebagai tanda perlindungan ilahi. Jadi masih banyak lagi, nanti kita akan muter-muter. Halo, gimana perasaanmu? Senang. Terus kamu melihat dan membaca mukjizat ini bagaimana rasanya? Kaget, bingung, senang, heran, apa? Senang dan kaget karena banyak hosti yang berubah jadi darah. Oh, jadi kok bisa gitu ya? Nah, terus terang saya juga baru membaca dan baru tahu. Kita masih akan keliling dan masih ada mukjizat lain seperti ini di Switzerland tahun 1447 ya. Ya, kita bacakan ya. Seorang anggota sekte setan mencuri wadah suci berisi hosti besar dari gereja ya. Kemudian ditemukan secara ajaib hosti itu dalam kondisi melayang dan bercahaya dengan bentuk menyerupai bunga yang tersusun dari 7 bagian. Oke. Itu seperti ini gitu ya. Dan masih banyak lagi, ada nanti di Venezuela sebelah sana
Dan juga di India juga ada ya nih oleh pastornya ya. Wow. Ya, Hosti mengeluarkan darah setelah dikonsekrasi oleh imam. Nah, ini kesaksiannya ya. Kemudian di India tahun 2001, wajah Yesus bermahkota duri muncul dengan lembut di atas Hosti saat adorasi memandang umatnya dengan penuh kasih. Ini ya, kalau diperbesar mukjizat ini di India. Ini imamnya, wow, luar biasa. Kita juga masih akan bisa masuk di ruang imersif. Oke, untuk saat ini itu dulu, kita sambung di babak kedua. Jadi kalau mau tahu mukjizat yang lain dan betapa amazingnya ya Ekaristi itu, stay tune, dukung like, subscribe, dan share ya, Bapak.